Halo, oh, ini untuk pasal 64 ya, dua. Saya akan menjelaskan tentang moderasi atau uji moderasi untuk HL3. Di sini ada dua data ya, Pak. Di sini aku menggunakan XYN ini untuk mempermudah namanya. Kita kalau X-nya ini untuk inflasi, Y-nya itu pengaliran, dan M-nya itu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita langsung masuk aja ke datanya. Kita copy dulu untuk datanya. Kita masuk ke data, terus kita masukkan di data variable names. Setelah itu kan ini data panel, kita harus mendeklarasikan ini sebagai data panel. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik, terus ke signal regional, setup inequalities, dan deklarasi data set to be panel data ya. Di sini kita masukkan kode, ini time variable, lalu ini masukkan tahun. Kita buat yearly, kita oke. Maka ini sudah terset menjadi data panel. Lalu yang pertama kita harus meregresikan nih untuk variabel-variabelnya. Nah, kalau data panel dia regresinya dengan cara extract, kita regresikan dulu untuk Y, masukkan Y, X, dan M-nya. Terus ketambahan kita ingin tahu nih, kita mau pakai fixed effect atau random effect, kita mau tambahkan dengan FE. Nah, ketemu ini untuk FE-nya. Nah, karena FE-nya ini, top F-nya ini dia itu di bawah 0,05, maka dia itu tidak normal. Kita harus meregresikan itu secara diam-diam, pertama dengan quietly uh, extract dari Y, X, dan M, FE. Setelah itu, saya buka data dulu. Nah, setelah itu di estimate store ya. Ini estimate store untuk FE. Lanjutkan juga untuk yang RE. Kita estimate lagi untuk yang FE. Nah, terus kita pakai metode Hausman untuk mengetahui apakah kita akan menggunakan fokusnya di FE atau di RE. Hausman FE sama RE. Nah, akan muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, jika dia di nilai propnya dia di bawah 0,05, kita akan menggunakan FE atau fixed effect. Tapi jika dia di atas 0,05, maka kita akan otomatis menggunakan RE atau random effect. Nah, setelah itu eh, kita uji untuk regresi di RE-nya. Extract, masukkan lagi Y, X, M, RE. Nah, ini untuk regresi dari yang random effect-nya. Terus kita masukkan fit untuk uji multico. Nah, tapi kalau fitnya ini kita menggunakan uncentered karena dia merupakan data panel ya. Ketemu fitnya 3,51, dia masih normal karena dia masih di bawah angka 10. Terus kita uji head test. Nah, kalau head testnya di sini agak berbeda dan uh, cukup tricky ya. Kalau di sini head testnya kita menggunakan XT test 0. Nah, ini kita bisa lihat bahwa plotnya dia itu di bawah 0,05, jadi dia itu ada heteronya. Nah, kalau misalkan data panel itu sebenarnya hetero harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara robust. Robustnya itu kita pakai extract, kita masukkan lagi Y, X, M, koma, RE, VCE, terus ini, hmm, sorry, saya lupa rumusnya. Uh, Misalkan rumus cluster ya, di cluster kode. Nah, sebenarnya ini kita harusnya menggunakan ID.
Kenapa saya menggunakan kode? Karena untuk nomor-nomor yang menggantikan provinsi itu saya menggunakan namanya dengan kode bukan ID. Ini juga sudah diganti sesuai dengan yang kita bikin ya. Ini saya tunjukkan. Nah, di sini kan saya pakai kode. Ini disesuaikan klaster itu sama-sama yang mana. Kalau misalkan ini ID ya, kita sesuaikan klaster ID. Kalau ini kode ya kita sesuaikan klaster kode. Nah, setelah itu kita enter aja. Oke, langsung ketemu bahwa eh, untuk meteronya ya sudah di atas 0,05 dan dia sudah aman. Nah, setelah itu kita harus memunculkan interaksi antara variabel x ke y, x m ke y maupun m ke y. Nah, pertama kita munculkan dengan cara summarize. Summarize ini kita summarize dulu untuk yang x-nya. Ya, main only. Setelah itu kita bikin variabel baru namanya uh, gen x. Gen x, sorry. Gen x sama dengan x min r ya min. Maka otomatis akan muncul langsung di sini variabel baru gen x. Kita lakukan yang sama untuk variabel m ya. Ini kita ganti ke m. Terus di sini juga kita ganti ke m. Ini m juga. Nah, maka uh, ada kesalahan penulisan di sini. Nah, ini maka akan muncul juga gen m. Nah, untuk menunjukkan interaksinya kita menggunakan gen uh, xm sama dengan kita kalikan nih untuk gen c, gen x kita kalikan dengan gen n. Maka akan muncul variabel baru namanya xm. Setelah itu kita regresikan lagi antara variabel yang sebelumnya dengan variabel baru yaitu xm. Kita tulis saja di sini. Kita hapus dulu yang xm-nya. Kita tambahkan dengan required-nya kita hapus. Tambahkan dengan xm. Oke. Maka munculnya akan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa crop-nya dia signifikan dari 0,05 untuk X-nya dia signifikan, ya, signifikan dan untuk XM-nya dia signifikan karena di atas 0,5. Terus setelah ini kita masukkan untuk fit-nya untuk uji multipro, kita masukkan send red. Oke, dia fit-nya di bawah 10, berarti dia normal, dia tidak ada masalah multipro. Terus kita tes untuk uh, heteronya menggunakan XT test. Sorry, salah tulis XT test 0. Ya, dia di bawah 0,05 berarti ada masalah hetero. Sama seperti tadi kita menggunakan uh, Robus untuk memperbaiki masalah hetero. Di sini artinya kita hapus, kita tambahkan XN. Oke, ini tetap sama menggunakan cluster close. Sorry, ini harusnya menggunakan koma. Nah, ini akan muncul seperti ini. Saya kira bahwa di sini untuk X-nya itu tidak signifikan, untuk ini tidak signifikan, dan di sini tidak signifikan karena dia uh, angkanya di atas 0,05. Nah, untuk bentuk moderasinya sendiri, kita bisa lihat bahwa di sini itu untuk koefisiennya, koefisien X itu dan p-value-nya dia ada di bawah 0,05, otomatis dia tidak signifikan. Yang variabel M juga tidak signifikan karena dia sorry di atas bukan di bawah, dia di atas 0,05 dan SM pun juga dari 0,05. Berdasarkan dari PPT, jika kita melihat semua tidak signifikan, maka kita bisa baca PPT. Nah, di sini ada berapa uh, kualifikasinya ya. Kalau misalkan dia signifikan dan tidak signifikan. Nah, untuk B2 sendiri, dia itu masuknya ke variabel moderatornya. Dan untuk B3-nya, yaitu
perkalian antara variabel X dan variabel M-nya. Nah, dari data tadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya dia juga sudah tidak signifikan karena dia ada 0,05 dan SM-nya atau perkalian dari variabel X dan M juga tidak signifikan. Maka bisa kita simpulkan bahwa dia V2 dan V3 ini sama-sama tidak signifikan dan dia masuk ke bagian homologizer moderator. Dalam artian adalah variabel tersebut itu tidak mampu memoderasi antara variabel X dan variabel Y. Tapi variabel M tersebut masih ada potensi untuk menjadi variabel moderator di penelitian tersebut. Oke, sekian penjelasan tentang uji moderasi dari saya. Terima kasih.